Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Saya mau bertanya sedikit karena ada kendala di lapangan. Yang pertama itu adalah terkait dengan penyaluran DD. Kelihatannya ada pemahaman yang agak berbeda dengan teman-teman lain. Karena setelah di-input, yang kami pahami bahwa penyaluran DD itu adalah akumulasi semua dana yang masuk, yang sudah ditransfer dari KPPN masuk ke RKDes. Baik itu berkaitan dengan dana fisik kegiatan, maupun dana COVID dan BLT. Kemudian setelah dicek kembali di data penyaluran itu ternyata yang terbaca itu entah siapa yang merubah, yang terdata itu hanya dana fisik saja. Sedangkan untuk dana BLT dan dana COVID itu tidak terbaca di situ. Sampai dengan sekarang kami juga belum merubah kondisi ini. Pada kesempatan ini kami mau bertanya, apakah hal yang kami pahami terkait dengan penyaluran ini adalah akumulasi semua dana yang sudah ditransfer dari KPPN masuk ke RKDes. Sehingga kami akan merubah ini. Kongres dari mana ini? Halo? Kabupaten Rotendao. Rotendao, oke. Oke, Kabupaten Rotendao. Kemudian hal yang kedua adalah masih terkait juga dengan penyaluran DD ini, yaitu berkaitan dengan perhitungan untuk, karena kami masuk dalam kabupaten normal, yang mana pencairannya itu adalah 40-40-20. Pada pencairan pertama, setelah dilakukan proses administrasi dari KPPN, sudah masuk dana melebihi 40%. Akumulasinya menjadi 51% lebih. Dengan dasar hitungan kami mencoba menghitung untuk memilah. Karena secara teori bahwa dana BLT itu pada tahap pertama masuk 9 bulan. Sehingga kami coba memisahkan untuk 5 bulan pertama masuk pada tahap pertama, kemudian 4 bulannya kita hitung untuk masuk pada tahap kedua. Ya, apakah dengan kondisi perhitungan ini benar yang kami lakukan? Karena dalam aplikasi OMSPAM, itu dia akumulasi sampai dengan 50% itu masih masuk pada tahap perhitungan tahap pertama. Ya, ini mungkin mohon penjelasan sehingga kami juga bisa satu pemahaman yang kondisi sebenarnya seperti apa. Kemudian hal yang berikut itu adalah terkait dengan BNBA. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh teman-teman dan ini juga terjadi di kabupaten kami. Secara khusus itu adalah kabupaten kami ada satu kecamatan yang merupakan kecamatan pemekaran. Tepatnya adalah Kecamatan Loholu, jumlah desanya ada 10. Nah, pada kecamatan ini memang belum ada pendamping desa maupun PLD. Nah, dengan demikian untuk proses input data BNBA sampai dengan sekarang belum bisa dilakukan. Kira-kira solusinya seperti apa? Karena form Excel-nya tidak terbaca. Terima kasih, Pak. Oke, silakan Mas Ibnu. Terima kasih Pak Kris. Mohon maaf yang pertanyaan nomor 1, nomor 2 non teknis ya, mungkin Pak Ivan bisa bantu menjawab Pak. Gitu. Ya, jadi memang penghitungannya berbeda Pak Kris. Jadi sesuai yang ada di OMSPAN-nya Kementerian Keuangan itu memang bahkan
untuk yang 8% itu bisa langsung ditransfer dari Kementerian Keuangan ke rekening kas desa, meskipun tidak ada surat ya, cukup tagging dari pemerintah kabupaten. Kemudian yang BLT juga demikian, makanya dipisahkan antara untuk BLT dan untuk COVID-19 dengan yang bisa digunakan pemerintah desa. Begitu Pak Kris. Makanya pernah suatu ketika waktu itu karena kementerian sebetulnya Monef DD ini juga dicek oleh beberapa kementerian dan lembaga lain karena mereka membutuhkan data yang sama begitu. Dan kemudian saat itu masih cara kita menghitungnya masih seperti tahun-tahun lalu, semua yang ada di RK rekening kas desa dimasukkan sebagai tahapan 1 sehingga seakan-akan hasilnya banyak, padahal yang bisa digunakan desa itu sedikit karena sisanya hanya boleh digunakan untuk COVID dan untuk BLT dana desa. Makanya yang benar yang sekarang Pak Kris, jadi memang ada 3 pengajuan di kabupaten itu untuk BLT, untuk COVID-19, dan sisanya yang untuk dana desa yang digunakan oleh pemerintah desa. Kira-kira biasanya persentasinya 8% COVID, kemudian sekitar 8% COVID, sekitar 30% ya untuk BLT, dan sisanya yang untuk pemerintah desa Pak Kris. Begitu Mas Ibnu untuk yang bagian dana desa. Oke. Siap-siap. Silakan Mas Ibnu. Terima kasih Pak Ivan. Pak, untuk yang kecamatan yang tidak bisa upload itu maksudnya gimana ya Pak? Apakah format data Excelnya sudah sesuai dengan ID desanya atau belum gitu? Ya, baik Mas Ibnu, terkait dengan Kecamatan Pemekaran, awalnya untuk melakukan proses untuk input itu berarti harus diunggah dulu form Excel dari aplikasi itu. Nah, terhadap form Excel ini yang tidak muncul untuk masing-masing desa. Ya, karena memang proses input harusnya dilakukan oleh PLD. Nah, sedangkan desa itu belum ada PLD-nya. Oh, berarti ada masalah dengan tidak ada PLD, otomatis mestinya yang mengisi teman-teman PD. Ya, bisa di level kecamatan, kabupaten maupun provinsi, Pak. Gitu. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.